Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di seri pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini pembahasan kita adalah tentang simple present tense. Oke teman-teman, simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Hello everyone, how are you today? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, amin. Ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Mr. Budi. Kali ini kita akan membahas materi tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense yaitu bentuk waktu yang menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan atau habit. Contoh, dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah setiap hari. Saya makan nasi setiap hari. Saya mandi setiap pagi. Saya pergi ke Bali setiap bulan. Saya jalan-jalan ke Eropa setiap tahun, dan lain-lain. Nah, itu adalah habit, kebiasaan. Nah, ini disebut dengan simple present tense. Sampai di sini bisa dimengerti? Kita lanjut. Kemudian, simple present tense ada yang berbentuk verbal, ada yang berbentuk nominal. Yang berbentuk verbal maksudnya apa? Simple present tense bentuk verbal yaitu predikatnya merupakan kata kerja. Contoh, I play football every day. You read Quran every night. Saya bermain bola setiap hari. Saya membaca Quran setiap malam. Kata kerja play, read itu disebut dengan kalimat verbal karena ada kata kerjanya, predikatnya. Oke, perhatikan. Di situ ada kata as, buka kurung, I, you, they, we. Nah, itu kita berbicara sekarang tentang formula atau rumus. Perhatikan. Rumus dari simple present tense berbentuk verbal. Yang pertama, subjek. Subjek itu I, you, they, we, he, she, it. Nama orang. Nah, itu subjek. Kita bahas satu-satu dulu. Apabila subjeknya I, you, they, we, maka ditambahkan verb yang pertama, verb one, kata kerja pertama, ditambah objek. Contoh, I play football every day. I sebagai subjek, play sebagai predikat. Predikatnya kata kerja ya. I sebagai subjek, play verb yang ke satu, verb one, football sebagai objek, everyday keterangan waktu. Simple present tense, keterangan waktunya itu biasanya dipakai kata every day, every morning, every month, every week, ya, dan seterusnya, karena ini merupakan kebiasaan. Ya, kemudian kita lanjut. Kalau subjeknya he, she, it, dan nama orang, ya nama orangnya satu saja. Misalnya di sini nama orangnya Billy, maka ditambah kata kerja. Setelah kata kerja ditambahkan dengan s atau es. Kemudian ditambahkan dengan objek. Contoh, Billy
takes a bath every morning. Billy mandi setiap pagi. Perhatikan, setelah subjek ada kata takes. Takes itu kata kerja pertama, tapi ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya he, she, it. Tapi kalau subjeknya Ayu, Dewi tidak ditambahkan dengan s. Ya. Contoh yang lain, he eats rice every day. Dia makan nasi setiap hari. He subjek, it kata kerja pertama ditambah s. Rice objek, every day keterangan waktu. Kemudian Andy goes to school every morning. Andy pergi ke sekolah setiap pagi. Perhatikan, Andy sebagai subjek, goes itu adalah kata kerja pertama ditambah es. Oke, perhatikan lagi. Apabila kata kerja yang berbunyi vokal atau vowel, maka ditambahkan es. Seperti go. Go itu huruf terakhir dari kata go adalah o. Nah, ini berbentuk vokal, makanya harus ditambahkan es. Ya. Kemudian apabila berakhiran h, ch, maka ditambahkan es juga. Seperti watch, itu ch, maka ditambahkan es juga. Kemudian ada apabila kata kerjanya berakhiran y, seperti tidi. Tidi itu merapihkan. Asal katanya, hurufnya, ejaannya dalam bahasa Indonesia ya, t-i-d-y, tidi. Maka dia harus ditambahkan es juga. Tidak s, tapi es. Ya, beda dengan yang huruf akhirnya konsonan seperti it. It huruf akhirnya konsonan t, makanya ditambahkan s. Tapi apabila berhuruf vokal seperti o dan c, h, kemudian y, maka ditambahkan es. Bisa dimengerti? Oke. Good. Billy watch TV. Billy menonton televisi. Billy tidies his bed. Billy merapikan tempat tidurnya. Ini adalah simple present tense berbentuk verbal. Kemudian kita lanjutkan. Jika berbentuk nominal, apa itu kalimat nominal? Yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Beda dengan verbal. Verbal tadi kalimat yang predikatnya kata kerja. Kalau nominal kebalikannya. Contoh yang bukan kata kerja itu kan sedih, marah, ngantuk, senang. Itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Dan ini termasuk nominal. Perhatikan rumusnya. Subjek ditambah to be. To be itu auxiliary verb, kata kerja bantu ya. Kemudian ditambah complement. Complement itu pelengkap. Contoh, I am sad. Saya sedih. Saya sedih. Sedih bukan kata kerja. Makanya ketika dia berbentuk nominal, maka ditambahkan to be. I, to be-nya am. I am sad. Saya sedih. Tidak boleh langsung I said, karena said bukan kata kerja. You are student. Kamu adalah pelajar. You are student. Kamu adalah pelajar. You subject, are to be. Student kata benda, complement. Ya,
sebagai pelengkap. He is a doctor. Dia seorang dokter. He, subjek, is to be a doctor, kata benda, bukan kata kerja, dan seterusnya. Nominal bisa dipahami? Oke, good. Kita lanjutkan. Perhatikan perubahan simple present tense. Kita belajar perubahan simple present tense dari positif ke negatif ke interrogatif. Dari positif ke negatif ke kalimat pertanyaan. Oke, perhatikan. He goes to campus every morning. Dia pergi ke kampus setiap pagi. Ini positif. Kemudian bagaimana kita rubah menjadi kalimat negatif? Perhatikan. He doesn't go to campus every morning. Apabila berubah dari kalimat positif ke negatif, maka kata kerja yang tadinya sudah berubah di kalimat verbal tadi sudah kita bahas, he goes, maka dia berubah menjadi go kembali jika dia berbentuk negatif. Kemudian kata kerja bantunya does not atau disingkat doesn't. He doesn't go to campus every morning. Oke, bisa dipahami negatif? Bagaimana sekarang kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Tinggal kata kerja bantunya dikedepankan. Does he go to campus every morning? Does he go to campus every morning? Apakah dia pergi ke kampus setiap pagi? Oke, good. Itu adalah perubahan-perubahan dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian contoh yang kedua. You play football. Kamu bermain sepak bola. Negatifnya bagaimana? You don't play football. Kamu tidak bermain sepak bola. Perhatikan. Apabila subjeknya I, you, they, we, maka kata kerja bantunya ketika negatif gunakan don't. Jika tadi he doesn't go, nah itu berarti subjeknya he, she, it, maka kata kerja bantunya ketika negatif doesn't. Kalau I, you, they, we, subjeknya maka kata bantu negatifnya adalah don't. Oke, you don't play football. Bagaimana merubah menjadi kalimat interrogatif? Tinggal dikedepankan kata kerja bantunya. Do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Oke, pahami baik-baik. Kemudian jika dalam bentuk nominal, bagaimana perubahannya? Kita lihat. You are happy. Kamu senang. Negatifnya, you are not happy. Perhatikan, ketika dia kalimat nominal, maka tidak boleh ditambahkan don't atau doesn't. Langsung not setelah to be. You are not happy. Are you happy? Ini adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya. Sama ya. Kata kerja bantunya dikedepankan atau to be-nya dikedepankan. Are you happy? Apakah kalian senang? Oke. Sini sudah dijelaskan perubahan dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, mudah-mudahan pembahasan kita tentang simple present tense bisa dipahami.
Thank you for watching. Sorry, See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.